Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu program live interaktif Fatwa TV, program kesayangan kita tentunya, program acara fikih ibadah yang akan diampu oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizallahu Ta'ala, yang beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu, dan tentunya akan berusaha untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, dan tentunya juga pertanyaan yang masuk melalui layanan telepon kami. Dan kami juga mengajak para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada untuk dapat ikut berpartisipasi, memanfaatkan jalur kami, memanfaatkan waktu, kesempatan yang momentum yang baik ini untuk dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan kami di nomor 0331 544 6087 atau melalui WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Dan kami tidak lupa pula untuk menyapa para pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui berbagai radio yang aktif melalui Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (RTVC). Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan yang terakhir Radio Dai Tengaran. Ahlan wa sahlan para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini para pendengar dalam keadaan sehat walafiat, dan pada 1 jam ke depan semoga waktunya Allah berkahi dengan mendengarkan siaran ini. Allahumma amin. Baik, dan seperti biasa pula telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember, alhamdulillah, Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizallahu Ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Masya Allah. Lama sekali Anda enggak ketemu Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Masya. Ya, saya memang ada beberapa bulan kemarin fokus untuk menyelesaikan disertasi dulu. Bahkan ini pertemuan pertama dan Anda menyebutkan Dr. Anas Burhanuddin. Masya Allah, Allahumma barik. Ya, alhamdulillah. Jadi ada beberapa bulan di mana kita istirahat dulu untuk fokus menyelesaikan disertasi. Masya Allah. Alhamdulillah sudah selesai dan kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sangat panjang Ustaz, kita mungkin di 3 bulan atau 4 bulan lebih Ustaz ya. 4 bulan ya, sekitar 4 bulan. Baik Ustaz, Allahumma barik, semoga Ustaz dalam lindungan Allah selalu Ustaz. Dan para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa pula sebelum kita mendengarkan jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh Ustaz Anas Burhanuddin, Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizallahu Ta'ala, baiknya kita mendengarkan nasihat singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz. Untuk itu, nasihat singkat kepada Ustadz kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah nasihat penting yang pernah disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Inna min fiqhil 'abd an ya'lama ma zada min imanihi wa ma naqas. Wa inna min fiqhil 'abd an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqis. Wa inna min fiqhil 'abdi an ya'lama nazaghatis syaitani anna ta'ti." Ya. Maksud beliau adalah di antara tanda kefaqihan seorang hamba adalah dia mengetahui cabang-cabang iman mana saja yang bertambah dan cabang-cabang iman mana saja yang berkurang. Di antara kefaqihan seorang hamba adalah dia mengetahui apakah dia bertambah imannya atau berkurang. Dan di antara tanda kefaqihan seorang hamba adalah dia mengetahui
godaan-godaan setan akan mendatanginya dari mana. Nah, dalam athar yang bagus dan indah ini boleh menjelaskan bahwasanya di antara tanda fikih atau kefakihan seorang hamba, yakni pemahaman agamanya yang baik. Di antara tandanya adalah yang pertama, dia mengetahui cabang-cabang iman mana saja yang bertambah dan mana yang berkurang. Jadi dalam kesehariannya dia bermuhasabah atau mawas diri, melihat apa saja cabang iman yang bertambah hari itu dan apa cabang iman yang berkurang. Kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada 60 sekian cabang iman atau 70 sekian cabang iman seperti disebutkan dalam riwayat hadis. Di antara cabang-cabang iman itu ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umrah, ada birrul walidain, ada menghilangkan gangguan dari jalan orang, dan berbagai ibadah dengan bermacam bentuk dan variasinya. Nah, kita bisa melihat-lihat dan mau sendiri setiap hari untuk melihat pada hari itu di mana cabang-cabang iman yang bertambah dan mana yang berkurang. Yang bertambah untuk kita syukuri, kita pertahankan, kita tingkatkan lagi, dan mana yang berkurang untuk kemudian kita perbaiki di hari berikutnya. Kemudian tanda yang kedua adalah melihat dan mengetahui apakah secara global, secara umum dia bertambah iman atau berkurang. Nah, di sini ulil menjelaskan an ya'lamal 'abdu amuzdadun huwa am muntaqis. Apakah dia bertambah imannya atau berkurang secara global. Artinya betul ada yang bertambah, ada yang berkurang. Tapi kalau kemudian dikalkulasi, digabungkan semuanya, apakah hasil akhirnya itu dia bertambah imannya pada hari itu atau berkurang. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia mengetahui godaan setan itu akan mendatangi dia dari mana. Karena masing-masing dari kita lebih mengetahui titik lemah dia dan juga sekaligus titik kuat dia dalam menghadapi godaan setan. Setan akan datang kepada kita dari berbagai jalan, dari atas kita, dari bawah kita, dari sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, sebelah depan kita, sebelah belakang kita. Dan itu sebagaimana telah dia ucapkan dalam sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih tahu apakah kita akan jatuh dari sisi syahwat atau dari sisi syubhat, apakah kita akan jatuh dalam urusan harta atau urusan wanita atau urusan tahta. Nah, masing-masing dari kita mengetahui mana titik lemahnya, mana titik lemah dirinya, sehingga dia bisa lebih waspada pada titik lemah itu, karena disitulah dia lebih sering jatuh. Karena kalau kita memiliki 3 tanda ini, maka itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan fiqih kepada kita, dan itu berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia paham dalam urusan agama. Ya, baik, itu sebagai pesan pembuka pada kesempatan sore hari ini. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, wa barakallahu fikum. Semoga nasihat singkat tadi dapat terbetik lalu termotivasi para pendengar dan pemirsa untuk dapat selalu menuntut ilmu, Ustaz ya. Ya, betul, karena hubungannya dengan fikih ya. Jadi bagaimana kita bisa terus menuntut ilmu ya. Tidak harus menjadi ulama, tapi bagaimana kita berusaha meniru para ulama ya, terus mempelajari agama Islam semampu kita, sehingga kita semakin paham agama yang ternyata sangat luas ilmunya ini ya. Sangat luas, Masya Allah. Allahumma barik, Ustaz. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak kembali Anda untuk dapat berpartisipasi dalam program live interaktif ini, untuk dapat memanfaatkan jalur kami di nomor layanan 0331 544 6087, atau Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui WhatsApp call kami di 0821 706087. Baik, Ustaz, kami izin untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, Ustaz ya.
Pertanyaan pertama datang dari saudara kita Abdul Aziz di Kota Batu, Jawa Timur. Ada 3 pertanyaan ini, Ustaz. Yang pertama, untuk zaman sekarang, batasan safar yang lebih relevan itu pakai standar adat kebiasaan atau jarak dalam kilometer, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Lalu yang kedua, apabila dijadikan standar suatu hukum, apakah adat kebiasaan itu bisa berubah-ubah sesuai perkembangan zaman atau tetap tidak berubah? Dan yang terakhir, Ustaz, yang ketiga, untuk umrah, bisakah dalam satu kali perjalanan kita menunaikan beberapa kali umrah, Ustaz? Barakallahu fiikum, Ustaz. Ya, baik. Patokan safar yang membolehkan kita untuk melakukan qasar salat dan juga membolehkan kita untuk fitr, yaitu tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ini termasuk masalah yang cukup pelik yang diperselisihkan di antara mereka. Dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad juga sudah pernah mengkajinya, ya, berusaha untuk membandingkan, ya, mengkomparasi antara pendapat-pendapat yang ada dengan dalilnya masing-masing. Dan yang menjadi kesimpulan dan keputusan dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad adalah bahwasanya patokan safar yang membolehkan qasar ini tidak dibatasi oleh jarak tertentu. Dan patokannya dikembalikan kepada urf yang berlaku di suatu daerah dan pada masa tertentu. Urf ini adat kebiasaan, Ustaz, ya? Adat kebiasaan. Jadi ketika masyarakat, ya, suatu kota atau suatu desa menganggap bahwasanya perjalanan ke kota A atau kota B adalah safar, maka itulah safar. Itulah safar, Ustaz. Kalau mereka tidak menganggapnya sebagai safar, maka berarti itu bukan safar. Dan ini ada kita temui di masyarakat kita ketika kita di Jember misalnya, atau di Jakarta, atau di Banjarmasin, maka ada urf yang berkembang di masyarakat. Oh, kalau kita pergi ke kota A itu safar. Betul. Kalau kita pergi ke kota B itu belum safar misalnya. Itu ada. Ya. Meskipun juga tidak mutlak selalu ada. Ya. Nah, kenapa kita memilih pendapat seperti itu? Karena tidak ada dalil yang membatasi secara tegas sebenarnya. Membatasi dengan jumlah kilometer tertentu, 80 atau 160 atau 240 misalnya. Meskipun ada hadis-hadis yang mengarah ke sana tapi tidak tegas, ya. Tapi kami menemukan bahwasanya tidak ada hadis yang membatasi secara tegas, ya. Dan justru malah ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bolehnya qasar salat, ya, di jarak yang lebih sedikit dari itu, bahkan jauh lebih sedikit daripada yang masyhur di kalangan umat Islam, ya. Nah, jadi maka fakta itulah yang membuat akhirnya kami membandingkan, mengkomparasi, meneliti apakah jarak yang pendek, misalnya ada jarak hanya 3 mil, ya, sekitar 5 km saja. 5 km. Ada jarak hanya 15 km saja. Ada jarak hanya 50 km saja. Ini semuanya di bawah 80 yang masyhur, ya. Nah, itu semuanya menunjukkan bahwasanya Nabi pernah mengqasar di jarak yang lebih pendek itu, atau para sahabat. Ya, yang menunjukkan bahwasanya berarti hadis-hadis yang disebutkan angka 80 atau 160 atau 240, yang kalau dalam hadis itu disebutnya perjalanan sehari, ya, 2 hari, 3 hari. Ya, ini tidak menunjukkan pembatasan. Ya. Dan itu yang kami pilih, ya. Kita menghargai perbedaan pendapat, tapi kita juga berusaha untuk mendekatkan ilmu kepada umat, ya, menyajikan kepada mereka apa yang sekiranya lebih sesuai dengan yang dahulu dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka itu yang kami temukan, kemudian kami simpulkan dan kami jadikan keputusan dalam fatwa. Jadi urf, ya. Nah, penting juga untuk memahami bahwasanya para ulama menyebutkan tanda safar, ya. Jadi tanda safar itu di antaranya adalah kita membawa bekal, ya. Kita membawa bekal, ya. Kemudian juga disebutkan ada tanda, yaitu kita menginap. Jadi kalau kita melakukan safar di jarak yang relatif lebih pendek, tapi kita menginap di sana, maka itu bisa menjadi safar. Itu bisa menjadi safar, Ustaz, ya. Dan sebaliknya kalau kita melakukan perjalanan di jarak yang cukup jauh, tapi kita sudah sehari-hari ke situ dan mungkin pekerjaan kita adalah di situ, ya.
Mungkin Nah, para ulama dahulu menyebutkan tukang pos pada zaman dahulu ya. Mereka berjalan mungkin 80 kilo, 70 kilo, 100 kilo, tapi dia langsung balik dan itu sebuah pekerjaan yang sudah sangat biasa bagi dia misalnya ya. Nah, maka ini tidak disebut sebagai safar ya. Nah, jadi ini yang juga disebutkan oleh para ulama ketika mereka tidak membatasi jarak, mereka juga menyebutkan tanda-tandanya, di antaranya tadi yang kita sebutkan tadi itu. Ya. Di antaranya juga mereka menyebutkan jalan yang tidak mudah, ya, jalan yang terjal atau yang belum mulus, ya itu bisa menjadi qarinah, ya, menjadi indikator suatu safar. Ya, itu 3 tanda yang disebutkan oleh para ulama terdahulu ya pada buku-buku fikih klasik disebutkan seperti itu. Maka ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, apakah berubah dari masa ke masa? Jawabannya iya. Nah, jadi jarak 5 kilo ya, kalau dahulu pernah ada sahabat yang mengqashar di jarak seperti itu ya. Kemudian 15 kilo ya, juga ada yang mengqashar di jarak seperti itu. Pada zaman itu bisa kita bayangkan karena keterbatasan moda transportasi. Betul, ya. Tapi di zaman kita moda transportasi sudah sedemikian maju sehingga jarak 5 km itu kayak orang main sudah ya. 15 km itu juga seperti orang main ya. Tapi bukan berarti tidak lagi ada daerah yang masih seperti zaman dahulu ya. Ya mungkin di sebagian daerah, ya mungkin di pulau-pulau terluar, ya bahkan di benua-benua yang tertinggal, ya itu masih sama seperti sekian ratus tahun yang dulu ya, kondisinya masih sangat sulit ya, sehingga kita juga tidak bisa menafikan bahwasanya itu sudah berubah sama sekali ya. Maka urf atau adat dan tradisi itu berubah dari masa ke masa, dan apa yang safar pada zaman dahulu bisa jadi sudah tidak safar lagi pada zaman kita ya. Maka kita memang harus melihat, dan sebagian ulama ya berfatwa ya, kalau seandainya kita bingung, kita tidak bisa menentukan ini safar apa tidak ya. Nah, maka bisa ya memakai pendapat jumhur ulama yang membatasi pada perjalanan sehari 1 malam, yaitu sekitar 80 sampai 90 km. Ya, itu bisa kita jadikan patokan saat kita bingung ya. Baik Ustaz, barakallahu. Pertanyaan terakhir tadi Ustaz, untuk umroh bisakah dalam satu perjalanan kita menunaikan beberapa kali umroh Ustaz? Iya, baik, ini juga memang fikih ini masalah ikhtilafiyah semuanya ya. Jadi sebagian ulama, bahkan jumhur ulama membolehkan hal itu ya. Tapi yang lebih hati-hati ya, yang lebih afdal wallahu taala alam adalah kita mencukupkan diri dengan satu umrah dalam satu perjalanan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu yang dilakukan oleh sebagian besar sahabat ya. Mereka tidak menambah lebih dari satu umrah dalam satu perjalanan. Maka itu yang lebih afdal dan lebih hati-hati insyaallah. Dan kita bisa mengisi kekosongan waktu kita dengan berbagai ibadah ya, di antaranya yang sangat-sangat masyhur tapi banyak diabaikan oleh sebagian umat Islam adalah memperbanyak tawaf ya di Masjidil Haram. Ini bisa menggantikan umrah yang disebut sebagai umrah sunnah ya. Kemudian juga berbagai ibadah di Masjidil Haram itu adalah ibadah yang sangat mulia ya. Kalau kita fokus dengan sholat, baca Al-Quran, zikir, tawaf, itu sudah luar biasa sekali insyaallah. Jadi lebih afdal dan juga lebih sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara Abdul Aziz di Kota Batu. Dan terkait dengan pertanyaan yang ketiga tadi, sebenarnya di Dewan Fatwa sendiri telah memunculkan hasilnya Ustaz ya dari fatwa. Di saudara Abdul Aziz atau pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, Anda dapat mengakses website kami untuk mengetahui segala hasil dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di website kami di www.dewanfatwa.com. Dan pastinya banyak permasalahan yang lainnya Ustaz ya. Berarti 2 pertanyaan tadi sudah dikaji semua. Sudah dikaji semua. Alhamdulillah. Ya. Allahumma barik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Abdul Aziz di Kota Batu. Dan beralih kepada penelpon pertama kita, Bu Mistiati dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mistiati, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Ya. Silakan Ibu. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Tentang Al-Quran.
apakah yang dimaksud hayut dalam surat Al-Maidah juz 6 Boleh diulang ayat Ibu? 2 Apa dan yang dimaksud? apa yang dimaksud arti olaid? Itu saja Pak Ustadz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juznya sama, ayatnya sama. Bu Mistiati, mohon maaf, bisa diulang kembali perkataannya tadi? Ya. Apa dan apa? Saya mau bertanya Pak Ustadz tentang surat Al-Maidah. Nggih, Bu. Apa yang dimaksud hayut dalam surat Al-Maidah juz 6 Dayuts apa ayat hayuts, 2. Ibu? Ini ayatnya juznya masih sama dan apa arti olaid? Hadyu, Bu, maksud Ibu hadyu ya? Hadyu dan qalaid ya. Hadyu dan qalaid, Ya Ibu? itu Betul? sudah. Menangkap Pak baik. Ustadz. Baik Ibu Mistiati, Iya. terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan Ya. kepada Ustadz untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya baik. Jadi yang dimaksud oleh Ibu Mistiati dari Jambi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat kedua surat Al-Maidah yang bunyinya adalah Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wala al-hadya wala al-qalaid wala aminal baital haram wala aminal baital haram an yabtaghu fadlan min rabbihim. Ya, itu adalah awal ayatnya ya, yang berarti wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghalalkan syiar-syiar Allah dan jangan kalian menghalalkan pula bulan-bulan haram. Jangan kalian menghalalkan hadyu, juga qalaid, dan jangan kalian menghalalkan orang-orang yang pergi menuju al-baitul haram. Yabtaghuna fadlam min rabbihim wa ridwana. Ya. Karena mereka sedang berusaha untuk mengejar ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam, melarang orang-orang yang beriman untuk menghalalkan syiar-syiar Allah. Ya. Jadi syiar-syiar Allah yang sangat dihormati tidak boleh kita halalkan dan kita rendahkan. Ya. Ya, syiar-syiar Allah itu seperti Ka'bah, seperti Al-Quran, ya, seperti masjid. Ya. Ini semua adalah syiar-syiar Allah. Maka kita harus menghormatinya dan tidak boleh menghalalkannya dengan merendahkannya atau menyerangnya atau mengoloknya atau yang semacamnya. Juga tidak boleh menghalalkan bulan-bulan yang haram. Ya. Ada bulan-bulan yang haram yaitu bulan-bulan yang 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang kita dilarang untuk berperang di dalamnya, ya, dan bermaksiat serta berbuat zalim pada bulan-bulan itu lebih besar dosanya dibanding bermaksiat di bulan-bulan yang lain. Juga hadyu, ya, hadyu adalah binatang yang akan disembelih di Masjidil Haram. Al-qalaid juga adalah binatang-binatang yang akan disembelih di Masjidil Haram, dikirim untuk disembelih di Masjidil Haram, dan dia diberikan qalaid, yaitu kalung-kalung, ya, penanda. Ya, ya ini adalah dua jenis sembelihan yang tidak boleh diserang, yang tidak boleh dihalalkan, dan mereka hendaknya dibiarkan untuk bisa sampai ke Mekah untuk disembelih di sana. Jadi pada zaman dahulu, ya, hadyu itu banyak yang dibawa dari luar Mekah. Kalau pada zaman sekarang, ya, hadyu yaitu bagi orang-orang yang hajinya tamattu atau hajinya qiran, ya, itu sebagian besar membelinya di Mekah. Karena itu yang lebih praktis pada zaman kita, karena ekspor impor sudah sedemikian masif, ya, pada zaman kita. Tapi pada zaman dahulu bahkan Rasulullah SAW sendiri membawa sebagian hadyu beliau dari Madinah. Beliau membawa hadyu beliau dari Madinah, dibawa itu dalam perjalanan beliau.
Maka hadyu atau sembelihan yang ada qalaid ya. Jadi hadyu adalah sembelihan yang akan disembelih di Mekah sebagai bentuk syukur atas nikmat bisa haji tamattu atau atas nikmat bisa melaksanakan ibadah haji. Ini adalah hadyu. Ya. Nah, itu tidak boleh diserang, tidak boleh dihalalkan dalam arti dirampas, dirampok dan sebagainya. Ya. Jadi umat Islam wajib untuk memberikan kesempatan bagi hadyu-hadyu ini untuk bisa sampai ke Mekah. Demikian juga sembelihan yang dikirim untuk disembelih di Mekah dan diberikan qalaid yaitu kalung ya. Qalaid itu artinya kalung. Jamak dari qiladah ya, sebagai penanda bahwasanya ini adalah kiriman kurban untuk disembelih di Masjidil Haram. Ini mirip dengan hadyu jadinya ya. Jadi ini juga tidak boleh untuk diserang atau dirampok atau yang semacamnya. Wala aminal baitul haram, termasuk juga kita tidak boleh merampok atau mengganggu para jamaah haji dan umrah yang berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Nah, mungkin kita agak sulit membayangkan kok sampai ada larangan untuk mengganggu mereka ya. Karena alhamdulillah pada zaman kita ini dengan anugerah dari Allah ya. Kemudian juga selanjutnya kemudian dengan jasa dari pemerintah Saudi Arabia yang bisa menjamin keamanan di negeri itu gitu. Padahal di sekitarnya nggak aman ya, Yaman nggak aman ya, Suriah nggak aman ya, Palestina sekarang juga sedang ada konflik gitu. Tapi Saudi Arabia alhamdulillah sejak beberapa abad terakhir itu aman ya. Masya Allah. Tapi dulu pada zaman pertengahan juga belum aman. Jadi ada perampokan, ada qat'ut thariq ya, ada pembunuhan di tengah jalan dan lain sebagainya. Nah, itu semualah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam rangka memberikan keamanan bagi mereka yang ingin berangkat haji untuk berangkat ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji atau umrah ya. Jadi itulah arti hadyu dan qalaid dan juga 3 perkara lain yang disebutkan dalam ayat yang sama ya. Semoga bisa dipahami oleh Ibu Mistiati dan para pemirsa dengan baik. Baik, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami ya oleh Ibu Mistiati dari Jambi tadi. Dan berlanjut ke penelpon selanjutnya, ada telepon selanjutnya dari Pak Dindin di Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Dindin, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ini sedikit bertanya, ada informasi gini, saya dapat informasi katanya kemarin baru dapat dari medsos Taib gitu. Itu katanya masalah penggunaan air zam-zam Ustaz. Bagi pengunjung jamaah yang ke Masjidil Haram dan Masjid Madinah itu apakah nggak boleh dibawa pulang keluar dari masjid tersebut itu ya? Misalkan untuk bekal di hotel atau bahkan sampai ke tanah airnya masing-masing gitu. Itu boleh nggak gitu? Baik. Apakah memang tidak dibolehkan gitu? Itu aja Ustaz, sedikit. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tentang air zam-zam Ustaz. Iya, air zam-zam adalah air yang paling mulia di atas muka bumi. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu adalah air terbaik yang di dalamnya ada kesembuhan, ya, di dalamnya ada gizi untuk mereka yang meminumnya. Ya. Dan juga bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan ma'u zamzam lima syuriba lahu. Ya. Air zam-zam itu bisa berkhasiat apapun niat kita. Ya. Jadi kalau kita niatkan itu untuk kesembuhan, insya Allah menjadi sebab kesembuhan. Kalau kita niatkan misalnya untuk menambah konsentrasi dan kecerdasan kita dalam belajar, maka jadilah. Ya. Itu bisa menjadi sebab. Ya. Kalau kita niatkan itu sebagai makanan, itu bisa menjadi mengenyangkan. Ya. Kalau kita niatkan sebagai minuman, maka itu adalah minuman penyegar yang terbaik, yang paling sehat, dan bahkan penelitian-penelitian modern pun juga ikut mendukung apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala atas kita semuanya. Ya, dan sepanjang zaman umat Islam tidak pernah dilarang untuk menikmati air zam-zam, meminumnya di masjid
Al-Haram atau di Masjid Nabawi, bahkan dikirim ke Madinah. Ya. Bahkan ke Indonesia pun sangat Ya. banyak Ustaz ya. Setiap hari itu ada ratusan tangki ya, Tangki, yang Ustaz. mengangkut dari Mekah ke Madinah ya, dalam rangka pelayanan untuk jamaah haji. Ya. Mereka boleh meminumnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mereka juga boleh untuk membawa ya, memasukkannya ke dalam botol-botol atau ke dalam tumbler untuk dibawa ke hotel untuk dinikmati. Nggak ada larangan, alhamdulillah ya, sampai hari ini masih boleh. Tapi yang dibatasi adalah membawa ke dalam pesawat ya, dengan kemasan yang sembarangan. Ya, ini yang dibatasi ya. Jadi pemerintah Saudi ingin membatasi hal itu. Jadi mereka sudah membuat kemasan-kemasan ya, Tertentu, yang rapi ya, dengan ukuran tertentu. Ada yang 1 liter, ada yang 5 liter, ada yang 10 liter ya. Jadi sudah dikemas sehingga praktis ya untuk alasan kenyamanan bagi maskapai penerbangan ya. Maka mereka yang membawa zam-zam ya dengan kemasan yang tidak standar ya, misalnya dibungkus pakai lakban ya, di botol-botol kecil kemudian dimasukkan ke dalam bagasi ya, maka ini yang seringnya atau kadang-kadangnya dikeluarkan oleh bandara ya. Betul. Karena memang sudah ada aturannya. Jadi bukan melarang untuk dibawa ke hotel atau melarang untuk dibawa ke negeri kita ya. Tapi tinggal kita menyesuaikan saja dengan standarnya. Semuanya tetap boleh ya. Semuanya tetap boleh, tapi hendaknya kita bisa membawa zam-zam ya dengan kemasan yang standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Nah, maka dengan begitu kita bisa tetap menikmati air zam-zam tanpa melanggar aturan pemerintah Saudi Arabia yang sudah memberikan izin kepada kita untuk pergi ke sana dan melakukan berbagai pelayanan yang sangat baik untuk jamaah haji dan umrah. Jadi itu yang saya tahu itulah yang dilarang Pak ya. Tidak ada larangan Ustaz ya. Bukan larangan untuk membawa ke hotel atau membawa ke negeri kita. Semuanya boleh, alhamdulillah ya. Sampai sekarang kita masih bisa menikmatinya. Kawan-kawan kita yang haji dan umrah pun mereka selalu membawa oleh-oleh berupa air zam-zam juga. Buah tangan wajib itu nampaknya. Buah tangan wajib dan selalu ditunggu-tunggu. Selalu ditunggu-tunggu, Masya Allah. Allahumma barik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Dindin dari Ciamis tadi. Baik, Ustaz, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Penelpon ketiga kita Ibnu Hisham dari Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Uti Ibnu Samansari dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Baik, Pak. Yang mau saya tanyakan, pernah saya mengajar nih Ustadz, di waktu SMA itu ada siswa yang bertanya tentang masalah ini. Mengapa ada perbedaan antara sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Artinya ketika di sholat subuh maghrib sama isya itu dizahirkan, sedangkan ketika zuhur dan asar itu disirkan. Nah itu pertanyaan saya. Ini kalau kita kembali kelas balik pada zaman Rasulullah itu kan itu pada masa perang. Nah, tapi namun sekarang saat ini kita sudah merdeka, sudah ibaratnya sudah tidak ada perperangan lagi. Kenapa masih disirkan? Itu aja Ustaz pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibnu Hisham dari Ketapang. Silakan Ustaz untuk jawabannya. Iya, jadi sirnya sebagian sholat pada zaman Rasulullah SAW itu tidak terkait dengan kondisi perang yang beliau hadapi pada zaman beliau. Makanya di zaman beliau pun sholat di siang hari, zuhur dan asar itu dilirihkan atau sir. Ya. Sementara sholat maghrib, isya dan subuh dikeraskan atau dijaharkan. Ya. Padahal sebagian perang masih berlangsung pada malam hari, ya. Meskipun perang pada siang hari lebih banyak. Ya. Tadi perang Ahzab misalnya itu berlangsung sampai Rasulullah SAW tidak sempat mengerjakan sholat asar pada waktunya. Artinya sampai malam hari, matahari terbenam itu masih berlangsung. Ya.
yang kemudian akhirnya mereka mendoakan orang-orang kafir dengan keburukan karena mereka telah menyibukkan beliau sehingga beliau tidak bisa mengerjakan sholat asar beliau pada waktunya. Ya. Jadi pembedaan antara sholat jahriyah dengan sholat syariah itu bukan karena alasan perang, sehingga kemudian kita katakan pada zaman kita ketika tidak ada perang berarti kita keraskan saja semuanya. Jadi bukan karena alasan takut, ya. Takut musuh atau yang semacamnya. Tapi ini adalah ibadah mahdhah. Ya. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah ghairu ma'qulatil ma'na, yaitu ibadah yang tidak bisa dilogikakan. Ya. Memang ada ibadah-ibadah yang tidak mahdhah, ya. Ibadah yang ma'qulatul ma'na, yang logis. Ya. Seperti misalnya zakat, ya, itu logis. Ya. Kemudian izalatun najasah, menghilangkan najis, itu logis. Ya. Tapi ada sebagian ibadah lagi yang tidak logis, yaitu mahdhah. Ya. Mahdhah itu artinya ghairu ma'qulatil ma'na, atau tidak bisa dilogikakan. Ya. Contohnya adalah salat, ya. Kemudian wudu, mandi wajib, tayamum. Ini menurut sebagian besar ulama juga termasuk kategori mahdhah. Kemudian puasa, haji, umrah itu mahdhah. Tapi birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, ya, silaturahim, kemudian zakat, sedekah, menghilangkan najis, ini adalah contoh-contoh ibadah yang ma'qulatul ma'na, itu tidak mahdhah atau logis dia. Ya. Nah, maka kemudian para ulama membangun di atas pembedaan itu bahwasanya ibadah yang mahdhah harus ada niat. Nah, ibadah yang tidak mahdhah tidak harus ada niatnya. Nah, jadi kita harus memahami konsep ini dahulu, dan kita harus memahami bahwasanya sholat itu termasuk kategori ibadah yang mahdhah. Maka sebagian besar hukum sholat itu tidak bisa dilogikakan. Ya, meskipun ada sebagian yang bisa dilogikakan. Ya. Tapi yang ghalib, yang dominan pada hukum sholat, puasa, haji, umrah, wudu, mandi wajib, kemudian tayamum adalah tidak bisa dilogikakan. Ya. Maka kalau kita ditanya kenapa maghrib, isya, dan subuh dikeraskan bacaannya, sementara zuhur dan asar tidak dikeraskan. Ya. Jawabannya adalah karena Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Ya, Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Sama dengan kalau kita bertanya kenapa zuhur 2, kenapa subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4. Ya. Ini juga tidak bisa kita logikakan. Ya. Karena begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengaturnya, begitulah ketetapan dari Allah, begitulah Rasulullah SAW mencontohkan. Maka kita sebagai umat Islam yang baik, kita mentaati ketetapan-ketetapan ini dan menerimanya apa adanya. Ya, meskipun tidak menafikan. Nanti kalau kita menemukan ada sebagian ulama yang mencoba menjelaskan hikmahnya. Kenapa jelaskan hikmahnya? Nah, kita juga membaca ada penjelasan hikmah, ya, dari sebagian ulama. Ya. Baru dalam kajian fikih wanita pekan kemarin saya melewati pembahasan ini, yaitu kenapa para wanita itu kenapa wanita itu tidak boleh untuk berpuasa saat mereka haid. Mereka tidak wajib berpuasa dan dilarang untuk berpuasa. Kalau mereka berpuasa, puasanya tidak sah. Betul. Tentunya kita tahu bahwasanya penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya para wanita dahulu diperintahkan untuk mengqadha salat, dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, artinya mereka tidak wajib untuk berpuasa. Nah, kemudian jawaban Aisyah ini menunjukkan bahwasanya puasa adalah ibadah yang mahdhah. Ya, kami diperintahkan begitu, maka kami lakukan seperti itu. Ya, jawabannya Aisyah itu seperti itu, gitu loh. Tapi kemudian di kitab yang menjadi panduan kajian fikih wanita ini, Syekh Shalih Al-Fauzan sebagai penulis kitab hafizahullah taala menukilkan sebuah perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana beliau menjelaskan bahwasanya kondisi haid ini adalah kondisi tidak normal bagi para wanita. Nah, di mana darah mereka keluar padahal darah itu adalah pembentuk inti dari badan mereka. Ya, maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang mereka untuk berpuasa pada
saat haid dan mewajibkan mereka untuk puasa Ramadan lagi ketika haid sudah selesai. Ya, jadi menggantinya saja. Ketika mereka sudah bersih. kuat lagi, sudah kondisi normal. Ya. Baik itu di bulan Ramadan ataupun saat sudah selesai bulan Ramadan, mereka bisa mengqadha'nya di luar bulan Ramadan saat kondisi mereka tidak haid. Ya. Jadi ini penjelasan dari sebagian ulama, ya, upaya menjelaskan hikmahnya. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya mengetahui hikmah ini tidak wajib. Seperti itu. Kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kita congkel-congkel terus. Iya, kalau kita mengetahui hikmahnya dengan penjelasan dari para ulama, alhamdulillah. Tapi kalau kita belum bisa mengetahui hikmahnya, jalankan dulu hukum itu. Ya, berarti sholat maghrib, isya dan subuh itu sunnahnya adalah dikeraskan. Dan sholat zuhur dan asar itu sunnahnya adalah dilirihkan atau disirkan. Kenapa saya katakan sunnah? Karena memang hukumnya sunnah saja, bukan sebuah kewajiban. Ya. Para ulama mengatakan mengeraskan bacaan pada sholat maghrib, isya dan subuh itu hukumnya sunnah. Artinya kalau kita lirihkan juga boleh. Seperti itu. Kalau untuk alasan tertentu misalnya, ya, kita sholat khauf ada musuh di luar, ya masa mau dikeraskan nanti ketahuan sama musuh. Ya, kita sirkan saja masing-masing membaca sendiri, tapi tetap sholat jamaah. Sebaliknya, sholat zuhur dan asar itu sunnahnya adalah dilirihkan. Tapi kalau untuk alasan tertentu kita butuh dikeraskan, boleh dikeraskan. Jadi maksimal sunnah saja. Contohnya yang kadang kita ditanya, ya ada sebagian orang tua yang sudah pikun, ya, itu harus dibantu oleh anaknya. Jadi anaknya sholat di situ. Kadang-kadang sholatnya ini di ranjang, di dekte, ya, di kasur. Jadi ketika kita mengeraskan bacaan zuhur, ketika kita menjadi imam untuk ibu kita yang sudah pikun, ya, maka itu membantu beliau. Dengan begitu beliau yang orang sudah pikun, ya, kadang-kadang udah lupa, ya, tidak membaca rukun sholat dan sebagainya, ya. Sehingga dalam kondisi seperti itu boleh kita mengeraskan bacaan sholat zuhur atau sholat asar yang seharusnya dilirihkan, ya. Tapi dalam kondisi itu kita keraskan. Baik, ya, semoga membantu, ya. Ini bukan jawaban yang barangkali seperti diharapkan oleh Bapak penanya, tapi ini semoga membantu, ya, kita berputar seputar jawaban itu. Dan saya tidak ingat, ya, penjelasan dari para ulama tentang hikmah kenapa ini dikeraskan dan ini dijaharkan. Tapi yang jelas itu adalah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita amalkan dahulu, kita terima. Nanti kalau di kesempatan lain kita bisa menemukan penjelasan hikmah para ulama, kita bisa sampaikan insyaallah. Amin. Baik, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Ibnu Hisham dari Ketapang tadi. Baik, berlanjut ke penanya selanjutnya, penelpon selanjutnya datang dari Sumedang, dari Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ani, kami izin bertanya, Ustaz. Ya, ini bagaimana menjaga kehalalan makanan dari hewan yang disembelih? Contoh, misalkan udah diolah menjadi bakso. Nah, bagaimana kita tidak tahu cara penyembelihannya, apa halal atau haramnya. Saya sudah biasa langganan beli bakso di tempat biasa. Bagaimana Pak Ustadz, minta solusinya, minta ininya. Baik. Halal haramnya. Dan satu lagi saya minta doanya untuk suami saya yang sedang sakit. Mohon doanya untuk kesembuhannya Pak Ustadz. Ya, ya, baik. Ya, sebelumnya kita mulai dengan bagian kedua pertanyaan dahulu, itu minta berdoa. Para pemirsa sekalian, ini ada saudara kita yang sedang sakit dan minta didoakan. Maka kita doakan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, Tuhannya semua manusia, hilangkanlah penyakit suami dari ibu yang bertanya pada kesempatan kali ini, sembuhkanlah dia. Sesungguhnya Engkaulah yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Engkau. Sembuhkanlah dia dari semua bala dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyah. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, pemilik arsy yang agung,
agar menyembuhkan semua yang sakit dari kalangan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa berkegiatan seperti sebelumnya. Kemudian tentang sembelihan, ya, tentang daging sembelihan yang berada di pasar. Karena kita berada di negeri umat Islam, alhamdulillah ya. Ini yang ghalib di pasar-pasar kita, ini yang ghalib di RTH, ya, rumah RPH, ya, RPH bukan RTH, ya, RPH, rumah penyembelihan hewan, ya. Maka karena yang dominan adalah umat Islam, maka kita tidak perlu takalluf, ya, untuk menanya, Pak, ini kambingnya sudah disembelih secara syar'i atau belum? Sapinya halal apa tidak? Kita tidak perlu bertanya seperti itu. Karena itu adalah takalluf yang menyelisih hukum asal yang seharusnya berlaku di negeri-negeri muslimin. Ya. Ini sebagaimana penjelasan para ulama kontemporer. Jadi di negeri umat Islam kita tidak perlu takalluf bertanya. Ya. Jadi kalau kita ke pasar maka kita anggap insya Allah sembelihannya halal. Kalau kita membeli di supermarket, maka insya Allah hukum asalnya sembelihannya halal. Nah, kita tidak perlu untuk bertanya apakah sembelihannya halal atau tidak. Ya. Kecuali, ya, kalau terbukti bahwasanya pedagang tertentu itu sembelihannya tidak halal. Dan bukan cuma rumor, bukan hanya isu, yang kadang-kadang isu itu karena faktor persaingan antara pedagang. Ya. Nah, jadi ini harus kita pastikan dulu. Kalau memang ada pedagang A, ya, di pasar B, terbukti tidak menyembelih dengan cara yang syar'i, maka baru kita tidak boleh untuk membeli daging dari pedagang A di pasar B tersebut. Ya, atau terbukti, ya, bahwasanya jagal A, ya, di kota B tidak menyembelih secara syar'i, maka itulah yang tidak halal sembelihannya untuk kita. Adapun yang lain, ya, yang belum terbukti atau tidak pernah ada isu yang macam-macam, ya, atau kita tidak tahu bahkan bagaimana cara menyembelih dia, maka bismillah insyaallah apa yang kita beli dari pasar-pasar umat Islam, ya, yang didominasi oleh umat Islam, ya, terutama wilayah-wilayah yang didominasi oleh umat Islam, maka insyaallah kita boleh membeli tanpa bertanya. Ya. Nah, bahkan hukum ini juga berlaku untuk sembelihan ahlul kitab. Ya. Sembelihan ahlul kitab yaitu penganut agama Nasrani dan Yahudi. Ini juga halal sembelihannya untuk kita. Maka kita boleh untuk membeli dari sembelihan mereka, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi tidak boleh keluar dari hukum asal ini kecuali dengan ilmu yang yakin, yang meyakinkan bahwasanya memang penjual A atau pedagang A tidak menyembelih secara halal, tidak menjual daging yang halal, maka kita tidak boleh membeli di situ. Adapun selain itu maka kita bisa membeli dan tidak perlu ada waswasah, ya, ada godaan-godaan kekhawatiran, ya, karena kita berada di tengah-tengah umat Islam, alhamdulillah, maka itulah hukum asal yang berlaku untuk para konsumen muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawaban, semoga dapat dipahami oleh penelpon kita tadi, Bu Ani dari Sumedang. Dan ini penelpon selanjutnya datang dari Bandung, Ustaz. Ini dari Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Iis, kami persilakan. Ya, izin tanya. Ada yang mengatakan, ya, zikir setelah sholat fardu, katanya sebelum berubah duduk itu harus membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, dan setelah sholat maghrib sama sholat subuh. Yang kedua, membaca 7 kali setiap pagi dan petang la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu 'alallah, itu 7 kali. Yang di zikir pagi dan zikir petang itu suka ada riwayatnya.
Nah ini saya nggak tahu ada riwayatnya nggak atau belum ketemu Bu atau Is ya. disunahkan oleh Rasulullah atau tidak. Hmm. Begitu, syukron jazakallah khairan. Jazakallah khairan Bu Is. Jazakallah khairan. Terima kasih Bu Is atas pertanyaannya. Kami persilakan Ustaz untuk tadi pertanyaan. Iya, jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari zikir yang diwariskan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena itu adalah zikir terbaik yang singkat redaksinya tapi dalam dan luas maknanya. Juga karena zikir-zikir itu adalah zikir-zikir yang selamat dari kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang terjadi pada zikir yang dikarang sendiri oleh seorang muslim. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya bab zikir itu lebih sempit daripada bab doa. Ya, kalau dalam zikir kita hendaknya selalu mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun dalam doa tidak masalah kita mengarangnya sendiri, menyusunnya sendiri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah ini perbedaan antara doa dan zikir. Ya. Adapun beberapa zikir tadi yang disebutkan oleh ibu penanya, yaitu la ilaha illallah ya, setelah salat ya, sebanyak 10 kali ya, kemudian hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali ya, setelah salat subuh dan salat maghrib. Maka ini adalah zikir-zikir yang sahih dari Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui bahwasanya zikir-zikir ini ada banyak riwayatnya ya. Jadi tidak hanya satu redaksi yang terus-menerus dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena mungkin yang lebih masyhur adalah kita membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian diakhiri dengan La ilaha illallah 1 kali. Ini yang paling masyhur, yang biasa dipraktikkan oleh umat Islam. Tapi variasinya tidak hanya itu. Ya, ada variasi-variasi lain yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, dan khusus untuk zikir sore dan petang ya, maka ibu bisa merujuk ya untuk lebih lengkapnya ke beberapa kitab zikir atau kitab zikir khusus pagi dan sore ya, untuk kemudian nanti dibaca, dan apa yang disebutkan ibu itu ada dalam zikir pagi dan sore itu insyaallah ya, dan bisa dibaca insyaallah. Kalau kita sudah terbiasa membacanya, nanti lama-lama kita akan hafal sendiri itu. Kalau setiap hari kita membacanya, insyaallah kita akan hafal sendiri ya. Jadi insyaallah itu zikir yang sahih ya. Namun tadi aturan harus dibaca sebelum kita mengubah posisi kaki ya. Ini saya tidak mengetahui ada dalil yang mengharuskan seperti itu ya, tapi fleksibel saja alhamdulillah ya. Jadi setelah sholat ya sesuai dengan kemudahan kita ya, sesuai dengan sempatnya kita, diakhirkan sedikit tidak masalah ya, dipotong sedikit dengan kegiatan lain, misalnya membaca Al-Quran atau zikir setelah sholat dahulu baru zikir pagi dan sore, itu juga boleh alhamdulillah ya. Jadi untuk hal seperti ini sifatnya fleksibel ya, dan tidak saklek harus seperti itu alhamdulillah. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Bu Iis yang sekaligus menjadi penelpon terakhir kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Masyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas limpahan ilmu yang diberikan kepada kami dan juga para pemirsa dan para pendengar. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Ustaz dan dalam keberkahan Allah. Amin. Amin wa iyyakum. Amin. Wa li al-mustami'in jami'an. Amin amin. Baik para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah ditetapkan. Dan bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, jangan lewatkan program live interaktif Fatwa TV pada malam hari ini pada pukul 8 malam. Tepatnya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhullah Ta'ala dengan live interaktif Jalan Lurus. Jangan lewatkan dan selalu simak Fatwa TV. Untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami yaitu www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id.
Dan kami juga mengajak para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini. Dan bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersekutu dengan suami